Sehari menjelang puasa, Mat Piti dan beberapa orang di kampungnya terlihat sibuk bersih-bersih di masjid. Karpet-karpet dijemur, lampu-lampu diganti baru, halaman disapu, pagar tembok dilabur, dan sebagainya. Itu kebiasaan baik yang sudah berlangsung bertahun-tahun di kampungnya. Kaum ibu juga bergotong royong, menyediakan pisang dan tape goreng lengkap dengan kopi dan teh manis hangat. Anak-anak membantu membersihkan mushaf-mushaf Al-Quran yang berdebu, lalu menyusunnya kembali di rak-rak. Mereka menyambut Ramadan penuh sukacita. Tapi Cak Glahom yang dianggap kurang waras oleh orang-orang di kampungnya hanya berdiri di depan pagar tembok masjid. Dia memperhatikan spanduk yang dibentangkan di pagar masjid. Tulisan "Selamat datangnya Ramadan, kami rindu padamu" yang ada di spanduk dibacanya berulang-ulang dengan suara agak kencang. Orang-orang maklum, anak-anak tertawa. Mereka semua menganggap Cak Glahom sedang kumat dan tak memedulikannya, kecuali Mat Piti. Hanya dia yang sejauh ini menganggap Cak Glahom sebagai orang istimewa. Dia karena itu mendatangi Cak Glahom, sebab dengan kelakuan Cak Glahom itu pasti ada sesuatu yang telah mengusiknya. Dan Mat Piti ingin tahu. Belajar membaca, Cak. Siapa yang pasang spanduk itu, Mat? Anak-anak masjid, Cak. Idenya dari saya. Nanti menjelang lebaran, tulisan spanduknya diganti lagi. Ya diganti, Cak. Diganti Ramadan kami masih merindukanmu, tapi kau cepat berlalu. Apa benar kamu merindukan Ramadan, Mat? Ya benar, Cak. Kamu senang berpuasa? Senang, Cak. Benar kamu senang puasa? Maksudnya, Cak? Menurutmu, kenapa orang Islam diwajibkan berpuasa? Supaya bertakwa, Cak. Itu tujuannya, Mat. Jadi kenapa ada kewajiban, Cak? Menurutmu, kenapa ada hukum puasa? Kenapa kewajiban puasa diturunkan oleh Allah? Lah, saya kan yang bertanya, Cak. Mat, sesuatu yang diwajibkan adalah sesuatu yang manusia tidak suka mengerjakannya. Kalau manusia suka melakukannya, untuk apa diwajibkan, Mat? Iya, tapi kan tetap wajib berpuasa, Cak. Tentu saja, Mat. Masalahnya, benar kamu suka puasa. Ya insya Allah benar, Cak. Kalau begitu, ayo kita usulkan pada Allah agar puasa Ramadan tidak diwajibkan. Apalagi hanya sebulan sekali dalam setahun. Sebab manusia termasuk kamu sudah suka. Ya nggak gitu juga kali, Cak. Lah, terus gimana? Kamu suka atau tidak suka? Aslinya lo ya, Mat. Sebetulnya sih agak tidak suka, Cak. Terus sholat, apa kamu juga suka sholat? 5 kali sehari suka. Nanti malam ada tarawih. Benar kamu suka mengerjakannya? Iya sih, agak tidak suka. Agak tidak suka atau tidak suka, Mat? Agak tidak suka, Cak. Lalu, kenapa kamu berpura-pura merindukan Ramadan? Ya gimana lagi, Cak? Setiap tahunnya memang begitu. Dan kamu ikut-ikutan, padahal kamu tidak suka puasa, tidak suka sholat. Siapa juga yang berani, Cak? Itulah masalahmu. Mestinya, kamu berterus terang pada Allah bahwa kamu tidak suka sholat dan tidak suka puasa. Tapi kamu siap dan ikhlas melakukan sesuatu yang kamu tidak suka itu, sehingga derajatmu tinggi di hadapan Allah. Kalau kamu suka, ya tidak tinggi derajatmu, Mat. Waduh, Cak. Waduh, kenapa? Aku tanya ke kamu. Orang suka, orang senang, terus melakukan atau menjalani yang disenangi atau disukai. Apa hebatnya? Ya nggak ada sih, Cak. Biasa saja. Jadi, benar kamu suka puasa? Ya sudah, saya akan berterus terang kepada Allah bahwa saya tidak suka.
Tapi saya akan mentaati perintahnya dan akan melakukannya dengan ikhlas. Begitu dong, jangan berpura-pura terus. Sampean besok puasa kan, Cak? Apa aku harus bilang dan pamer padamu kalau aku akan berpuasa? Ya, setelah lagi. Saya mau melanjutkan menyapu dulu dah ya, Cak. Mat Piti meninggalkan Cak Dlahom yang tetap berdiri di depan pagar masjid. Lalu sambil bersedekap, Cak Dlahom kembali membaca tulisan di spanduk yang dipasang di pagar masjid. Suaranya lebih kencang, persis seperti anak-anak yang gembira karena baru bisa membaca dan membaca tulisan apa saja yang ditemuinya dengan keras-keras. Selamat datang ya Ramadan, kami rindu padamu. Selamat datang ya Ramadan, kami rindu padamu. Orang-orang dan anak-anak yang sibuk membersihkan masjid terus menertawakan Cak Dlahom. Di kampungnya, Mat Piti sebetulnya orang yang biasa-biasa saja. Tidak melarat dan tidak kaya, tapi orang-orang mengenalnya sebagai dermawan. Suka menyantuni anak yatim, membantu orang yang kesusahan, membayari utang orang-orang yang terjerat utang, mendatangi tetangga yang sakit dan mendoakan, dan sebagainya. Di bulan Ramadan, setiap hari dia mengirim takjil ke masjid. Di rumahnya yang juga biasa-biasa saja, siapa saja boleh datang untuk menikmati buka puasa bersama-sama, kecuali pada hari pertama puasa. Di hari pertama itu, dia khusus mengundang Cak Dlahom. Tak ada yang lain dan itu bukan tanpa alasan. Cak Dlahom sudah tua, hidup sendirian, istri tak punya, anak entah di mana. Pekerjaannya hanya luntang-lantung kesana kemari. Kadang dia dijumpai di pinggir kali, meracau berbicara pada air. Kadang dia memanjat pohon dan mengaji keras-keras. Kadang dia tidur di kandang kambing milik Pak Lurah, menciumi kambing-kambing lalu menangis. Kadang dia mendatangi masjid dan hanya berdiri memperhatikan orang-orang yang sholat dengan tatapan mata yang bisa menjatuhkan cicak di dinding. Orang-orang kampung karena itu menyisihkan Cak Dlahom. Dianggap kurang waras. Anak-anak sering mengganggu dan menertawakan kelakuan Cak Dlahom. Dlahom gila, Dlahom gila. Orang-orang semacam Cak Dlahom itulah yang diprioritaskan oleh Mat Piti di bulan Ramadan. Dia menganggap Cak Dlahom tidak saja miskin, tapi juga fakir. Orang yang serba kekurangan, dipinggirkan, dilupakan, dan karena itu patut mendapat perhatian dan kasih sayang. Lebih dari itu, Mat Piti suka mendengarkan Cak Dlahom berbicara. Dia merasa sering ada pesan tertentu di balik ocehan Cak Dlahom yang belum tentu dipahami semua orang di kampungnya. Maka seperti bulan-bulan puasa yang sudah lewat, di hari pertama puasa Ramadan tahun ini, Mat Piti mengundang Cak Dlahom berbuka di rumahnya. Disediakan dan disuguhi aneka jamuan. Ote-ote udang, kelepon, serabi, setup pisang, es campur, rawon, kerupuk udang, telur asin, dan sebagainya. Disiapkan pula sebungkus sarung dan kemeja baru untuk Cak Dlahom. Selain amplop berisi beberapa lembar uang kertas 10 ribuan. Cak Dlahom jadi tamu istimewa. Mat Piti dan anaknya Romlah menyambut dengan riang gembira. Mereka berbuka bersama. Dan usai sholat maghrib,
Mat Piti menemani Cak Glahom yang duduk di teras, bersantai menikmati klepon, serabi, dan minuman kopi. Mulutnya terus kelebat-kelebut merokok kretek. Alhamdulillah ya Cak, kita sudah melewati puasa hari pertama. Puasa Ramadan itu hanya untuk orang-orang Islam loh, Mat. Ya iyalah Cak, untuk orang Islam. Kamu Islam, Mat. Insya Allah saya Islam. Sampean gimana sih Cak? Lah, aku kan cuma tanya, Mat. Iya, tapi pertanyaan sampean aneh. Sudah jelas saya Islam, malah ditanya apa benar saya Islam. Jadi benar, kamu Islam. Benarlah Cak, saya Islam. Di KTP tertulis agama Islam. Saya juga sunat, menikah, baca syahadat. Saya sholat, puasa, zakat, pernah naik haji. Ya, tapi kamu masuk Islam. Iya, sejak dari kecil, sejak lahir. Syarat masuk Islam itu apa, Mat? Cak, kalau mau ngetes orang, jangan kelewatan. Syarat masuk Islam ya baca syahadat. Itu ada di rukun Islam, rukun yang pertama. Lalu, kapan kamu baca syahadat masuk Islam? Tiap sholat saya kan baca syahadat, Cak. Pas sholat itu, baca syahadatmu apa diniatkan untuk masuk Islam? Apa memang harus diniatkan, Cak? Aku tanya, kamu malah balik tanya. Tapi kan sudah saya jawab sejak kecil dan di saat sholat. Syahadat itu hal paling dasar dalam Islam, Mat. Fondasi, itu sebab orang yang masuk Islam. Pertama, harus baca syahadat, disaksikan banyak orang. Jadi maksud sampean, saya belum Islam. Lalu tak usah puasa karena belum baca syahadat masuk Islam. Ya, terserah kamu. Aku cuma bilang puasa Ramadan hanya diwajibkan untuk orang Islam. Kamu mau masuk Islam atau enggak, itu urusanmu. Tak ada paksaan dalam beragama. Sampean sendiri Islam, Cak. Aku kan tidak puasa, Mat. Cerot. Satu kelepon pecah di mulut Mat Piti. Muncratan gula merahnya mengenai kaos putihnya. Cak Glahom cekikikan. Dia segera meninggalkan Mat Piti yang kebingungan dan sibuk membersihkan lelehan gula kelepon di bajunya. Cak Glahom sudah minggat. Cekikikannya terdengar bersama dengan azan Isya. Selepas sholat asar di masjid, Mat Piti memutuskan membaca syahadat. Dia terpengaruh oleh ocehan Cak Glahom. Dia mau masuk Islam. Maka disaksikan jemaah masjid yang kebingungan. Dia bersalaman dengan imam masjid, yang menurut gosip orang-orang di kampung, dulu adalah teman seperguruan Cak Glahom di pesantren. Nasib membedakan keduanya. Cak Glahom luntang-lantung dan dianggap kurang waras. Temannya jadi imam masjid dan dihormati orang-orang kampung. Tangan mereka bersalaman erat. Lalu dengan dibimbing imam masjid itu, Mat Piti membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jemaah menyambutnya dengan mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, hingga 3 kali. Mat Piti terisak. Dia kemudian dipeluk dan memeluk imam masjid. Satu persatu jemaah menyalaminya, tapi tidak ada Cak Glahom di antara mereka. Mat Piti mendapati Cak Glahom saat bersiap pulang dari masjid.
Cak Dlahom hanya berdiri membisu di depan pintu masuk masjid dengan tatapan yang seperti sengaja menunggu Mat Piti. Cak Dlahom memang menunggu Mat Piti, mengundangnya makan di rumahnya usai sholat maghrib. Mat Piti menyanggupi dan usai maghrib, dia mendatangi rumah Cak Dlahom yang berdekatan dengan kandang kambing milik Pak Lurah. Cak Dlahom berseri-seri menyambut Mat Piti. Dia segera membuka koran yang menutup nasi kebuli dengan lauk kambing goreng dan 2 gelas es kelapa muda bergula Jawa. Dia mendapat makanan itu dari Pak Lurah yang hari itu mengadakan buka puasa bersama di pendopo kelurahan. Keduanya makan dengan lahap. Rumah Cak Dlahom yang biasanya beraroma tahi kambing terasa penuh sukacita. Mereka menghabiskan waktu duduk di lincak bambu sambil terus menikmati es kelapa muda. Alhamdulillah, Cak. Saya sekarang sudah jadi Islam. Yakin, Mat? Kamu sudah jadi Islam? Loh, sampean ini gimana, Cak? Sampean sendiri yang bilang saya harus baca syahadat untuk disebut orang Islam. Betul, tapi kamu tahu syahadat itu apa? Ya, syarat masuk Islam. Syahadat itu menyaksikan, Mat. Lah, apalagi ini, Cak? Coba kamu ingat-ingat lagi kalimat syahadat yang kamu baca tadi. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Lalu, kapan kamu menyaksikan Allah? Ya, ndak bisa lah, Cak. Kenapa ndak bisa, Mat? Allah kan tidak terlihat. Kata siapa? Allah bilang di Al-Quran, dialah yang awal dan yang akhir, yang tampak dan yang tak tampak, dan dia yang mengetahui segala sesuatu. Jadi, Allah itu tampak, Mat. Tampak itu mungkin maksudnya alam semesta ini termasuk kita sebagai perwujudannya, Cak. Bukan Allah kelihatan seperti saya melihat sampean. Itu kan penafsiranmu, Mat. Redaksi Allah jelas, dia yang tampak dan tidak tampak. Kalau menurut sampean, Cak? Mat, cepet banget kamu menghabiskan es kelapa. Loh, apa hubungannya dengan pertanyaan saya, Cak? Buka puasa itu mestinya sedikit-sedikit, Mat. Perlahan-lahan, jangan kekenyangan. Kalau kekenyangan, kamu akan kepayahan. Tidak bisa bergerak, malas tarawih, berbahaya bagi kesehatanmu. Iya sih, perut penuh banget ini, Cak. Tapi sampean belum jawab pertanyaan saya. Seperti kamu menghabiskan buka puasa. Sebaiknya kalau kamu tahu sesuatu urusan agama, juga pelan-pelan, sedikit-sedikit. Kalau langsung banyak sekaligus, akan berbahaya bagi dirimu. Kalau kekenyangan, mungkin masih ndak apa-apa, Mat. Tapi, kalau kamu terus gila, kamu akan merasa pintar, terus merasa lebih tahu dari yang lain. Tunggu, Cak. Sampean sendiri apa sudah pernah menyaksikan, Cak? Sering, Mat. Menyaksikan? Melihat Allah? Aku melihat ciptaannya. Ya Allah, Cak. Kalau cuma begitu saya juga sering, Cak. Tapi, aku menyaksikan Romlah lebih sering daripada kamu sebagai bapaknya. Siapa, Cak? Romlah anakmu, Mat. Kalimat terakhir diucapkan Cak Dlahom sambil tersenyum penuh arti. Mata Mat Piti melotot sendiri. Dia setengah tidak percaya Cak Dlahom yang dianggap kurang waras oleh orang-orang kampung ternyata juga memperhatikan Romlah, anaknya yang terkenal cantik. Dia membatin. Cak Dlahom memang dancuk. Katanya sinting, tapi masih perhatian pada perempuan. Dan perempuan itu adalah Romlah, anak gadis semata wayangnya. Memperhatikan Mat Piti, Cak Dlahom ngikik. Dia tahu Mat Piti penasaran dan karena itu dia menepuk pundak Mat Piti. Kamu misui aku ya, Mat. Mat Piti kaget. Dia bingung karena Cak Dlahom tahu yang dipikirkannya. Sambil menghabiskan sisa es kelapanya, Mat Piti pamit pulang. Dia meninggalkan rumah Cak Dlahom dan baru merasakan tai kambing dari kandang di dekat rumah Cak Dlahom. Benar-benar menebarkan aroma yang khas.
Penasaran dengan penjelasan Cak Dlahom soal syahadat, keesokan harinya, sehabis tarawih, Mat Piti segera ke rumah Cak Dlahom. Dia ingin Cak Dlahom menjelaskan lebih jauh maksud menyaksikan yang diterangkan kemarin malam. Tapi Cak Dlahom tidak ada di rumahnya. Setelah mencari kesana kemari, Mat Piti menemukan Cak Dlahom duduk di pinggir kali di dekat kuburan kampung. Dia terlihat serius memperhatikan air kali yang penuh ikan kecil-kecil. Tangan kanannya memegang galah bambu kecil yang ujungnya diikat senar agak panjang. Dan di ujung senar itu diikat bonggol jagung. Ada apa, Mat? Kok wajahmu seperti habis disiram air? Soal syahadat itu, Cak. Apa maksudnya menyaksikan? Kenapa kamu ingin tahu? Ya karena saya mau menyaksikan dan melihat Allah, Cak. Mencari Allah kok malah datang ke aku? Saya kan hanya mau bertanya, Cak. Tanyalah pada imam masjid itu, Mat. Imam masjid itu kan teman sampean juga, Cak. Dia lebih pantas ditanya. Aku ini orang sinting, tak patut ditanya apapun, apalagi soal ilmu. Tapi saya mau tanya ke sampean saja, Cak. Kenapa ke aku? Karena saya tak menganggap sampean sinting. Nggak bisa, Mat. Aku sinting. Ndak, Cak. Sampean ndak sinting. Apa yang kamu mau tanyakan pada orang sinting sepertiku? Apa betul Allah tampak? Allah sendiri yang bilang, Mat. Bukan aku. Kalau begitu, saya mau ketemu Allah. Untuk apa? Saya ingin tahu aja, Cak. Kayak apa Allah itu? Mat, kamu kira Allah itu artis? Kamu kira Allah kayak ustadz-ustadz di televisi itu? Ya ndak begitu juga, Cak. Saya hanya ingin tahu seperti apa dan di mana. Mat, Allah itu tak perlu kamu cari. Maksudnya, Cak? Ya, untuk apa kamu bingung-bingung mau mencari Allah? Sampean yang membuat saya bingung, Cak. Salahmu sendiri kenapa kamu mendengarkan aku. Sampean kok gitu sih? Gitu gimana? Aku tak pernah minta kamu mendengarkan aku, percaya ke aku. Saya hanya mau bertanya dan mendengar, Cak. Kamu pernah melihat ikan-ikan di kali ini kan? Iya, pernah, Cak. Suatu hari ikan-ikan itu melompat keluar kali dan bertanya, "Di mana air?" Bertanya ke sampean, Cak. Ini cerita, Mat. Oh, saya kira ikan-ikan itu bertanya ke sampean. Terus, Cak? Kamu ini banyak tanya dan komentar, Mat. Ya, namanya juga ingin tahu. Ingin belajar, Cak. Ingin berilmu. Ya, harus tanya dan berkomentar. Musa gagal berguru pada Khidir karena dia banyak tanya, Mat. Saya kan bukan Nabi Musa, Cak. Sampean juga bukan Nabi Khidir. Hehehe. Mulai pinter kamu, Mat. Jadi, terus gimana, Cak? Ikan-ikan itu tidak tahu bahwa selama ini mereka sudah berada di air setiap saat. Kok lucu sih ikan-ikan itu? Ada di air malah mencari di mana air. Sama lucunya dengan kamu, Mat. Kok saya, Cak? Karena kamu selalu bertanya dan ingin mencari Allah, padahal Allah meliputimu setiap saat. Lebih dari denyutan nadi yang paling halus yang pernah kamu dengar atau kamu rasakan. Iya, Cak. Terima kasih saya diberitahu. Persoalannya, bagaimana kamu akan mengenali Allah? Sementara sholatmu baru sebatas gerakan lahiriah. Sedekahmu masih kau tulis di pembukuan laba rugi kehidupanmu. Ilmumu kau gunakan mencuri atau membunuh saudaramu. Kamu merasa pintar, sementara bodoh saja tak punya. Ya Allah, astagfirullah. Subhanallah. Betapa bodohnya saya, Cak. Yang bilang kamu pintar itu siapa, Mat? Kamu itu hanya merasa pintar dan merasa bodoh. Padahal dua-duanya kamu tak punya. Sudah. Kamu pulang saja, Mat. Aku mau memancing ikan. Dengan bonggol jagung. Ada yang salah, Mat. Di mana-mana. Mancing ikan pakai kail dan umpan, Cak. Itu kan anggapanmu, Mat. Anggapan banyak orang. Kalau sudah dapat, ikannya buat apa, Cak? Akan aku kasih ke Romlah, anakmu. Ya Allah, Cak.
Romlah lagi, romlah lagi. Mat Piti akhirnya pulang meninggalkan Cak Dlahom. Dia merasa setengah puas, tapi juga setengah menggerutu karena Cak Dlahom kembali menyebut-nyebut nama Romlah anaknya. Nyamuk-nyamuk di pinggir kali mengikuti Mat Piti menjauh dari kali. Cak Dlahom kembali sendiri di pinggir kali. Ikan-ikan tak pernah dipancingnya. Dia hanya cekikikan sambil terus memanggil nama Romlah. Romlah, ya Romlah. Baru selesai waktu asar ketika orang-orang di kampung berkumpul dan ribut di dekat rumah Cak Dlahom, yakni di kandang kambing milik Pak Lurah karena melihat Cak Dlahom di dalam kandang. Mereka berteriak-teriak agar Cak Dlahom keluar. Ada yang melemparinya sendal. Anak-anak riuh berteriak-teriak, "Dlahom gila, Dlahom gila." Sebetulnya mereka sudah biasa melihat Cak Dlahom berada di kandang kambing milik Pak Lurah. Tapi sore itu lain. Cak Dlahom memasukkan juga seekor anjing. Anjing kampung yang entah dia dapat dari mana. Dan perkara anjing itulah yang rupanya membuat orang-orang ribut. Mereka menuduh Cak Dlahom menebarkan najis pada kambing-kambing milik Pak Lurah. Apalagi anjing dan kambing-kambing itu dipeluknya bergantian sambil diajak berbicara. Romlah ikut melihat kejadian di kandang kambing sore itu. Tapi dia tak tahan. Tidak tega melihat Cak Dlahom yang bertelanjang dada dikata-katai orang-orang kampung dan anak-anak. Dia karena itu segera pulang untuk memanggil Mat Piti, bapaknya, agar menenangkan orang-orang dan membujuk Cak Dlahom keluar dari kandang. Dan benar, Mat Piti akhirnya datang ke kandang. Dia melihat Cak Dlahom tidur-tiduran di tanah yang penuh ceceran rumput, kencing dan tai kambing. Mesam-mesem seolah tak ada yang terjadi. Seekor anjing berbulu coklat dan putih terlihat di peluknya. Dicium-ciumnya, sementara lidah si anjing terus menjulur. 1-2 liurnya menetes. Cak Dlahom cekikikan. Melihat keriuhan itu, dan untuk menghindari kerusuhan kampung yang lebih besar, Mat Piti berinisiatif mengakhiri drama di kandang kambing milik Pak Lurah. Pertama, dia berusaha menenangkan orang-orang dan meminta mereka segera pulang karena sudah sore dan menjelang buka puasa. Dan sebagai orang yang dikenal punya pengaruh di kampung, seruan Mat Piti manjur. Satu persatu orang meninggalkan Cak Dlahom meski dengan menggerutu. Anak-anak berlarian menjauh tapi tetap berseru, "Dlahom gila, Dlahom gila." Kedua, Mat Piti membujuk Cak Dlahom keluar dari kandang dan melepas anjing yang dipeluknya. Dan itu yang sulit. Bujukannya tak berhasil karena Cak Dlahom bersikukuh. Dia malah meminta Mat Piti ikut masuk ke dalam kandang yang tentu saja ditolak oleh Mat Piti. Masuk saja, Mat. Sudah mau buka, Cak. Saya harus segera pulang. Ya sudah, pulang saja. Iya, Cak. Saya pasti pulang. Tapi apa sebetulnya yang terjadi? Terjadi apa, Mat? Kenapa sampean memasukkan anjing ke kandang kambing dan memeluknya? Tak boleh, tah. Bukan begitu. Sampean kan tahu orang-orang di sini masih anti anjing. Sampean malah membawanya dan dimasukkan ke kandang kambing. Salah, tah, Mat. Ya gimana ya, Cak?
Saya cuma khawatir Pak Lurah tahu dan sampean diusir. Biar saja dia tahu, biar saja dia mengusirku. Kenapa sih, Cak? Harus bawa anjing segala? Anjing ini aku, Mat. Sampean itu suka aneh-aneh, Cak. Sekarang malah ngaku aku anjing. Tapi anjing ini memang aku, Mat. Karena itu aku memeluknya, tak berani meremehkan dan meninggalkannya. Yang benar saja, Cak. Masa sampean anjing? Lah terus menurutmu aku ini apa, Mat? Sampean manusia, Cak. Kayak saya dan orang-orang itu. Siapa bilang? Bagaimana kamu tahu aku manusia dan siapa aku? Kalau sampean anjing, aku memanggil sampean Cak Anjing dong. Kamu boleh memanggilku apa saja, Mat. Dan kalau ada orang yang memaki dan memanggilku anjing, aku tidak boleh dan tidak akan marah. Benar, sampean mau dipanggil anjing. Terserah kamu. Masa aku harus melarang-larang? Aku malah berterima kasih kalau kamu atau yang lainnya benar menyebut dan memanggilku anjing. Dengan begitu, kehormatanku yang sesungguhnya sedang ditinggikan karena aslinya aku tidak akan pernah mampu setia dan sejujur anjing seperti anjing ini. Sampean itu berlebihan, Cak. Berlebihan gimana? Tidakkah orang yang menjumpai seekor anjing kehausan lalu memberinya minum akan dijauhkan Allah dari api neraka? Bukankah tidak menolong dan tidak memberi makan anjing yang kelaparan sama saja diancam dijilat api neraka, Mat? Betul, Cak. Tapi sampean itu Cak Delahom, bukan anjing. Bagaimana kalau aku ternyata benar adalah anjing, Mat? Ya, saya tidak berani bilang apa-apa lah, Cak. Sama, Mat. Aku juga tak berani memberi cap kepada siapapun dengan apapun. Puncak keberanianku hanya meremehkan diriku sendiri. Kalau begitu saya pamit dulu. Sudah mau maghrib. Sudah mau buka. Ya, pulanglah. Salamku pada anakmu, Romlah. Sampean itu loh. Romlah lagi, Romlah lagi. Anakmu itu Ayu, Mat. Dia sudah punya pacar, Cak. Terus ndak boleh tah aku menitip salam? Ya ndak begitu juga. Ya sudah. Saya pulang, Cak. Jangan lupa salamku, Mat. Iya. Akan saya sampaikan, Cak Anjing. Cak Delahom. Maaf, Cak. Maaf. Ndak apa-apa. Silakan di monyet. Sejak keriuhan di kandang kambing milik Pak Lurah, orang-orang semakin percaya Cak Delahom bukan orang gila biasa. Sebagian mulai mengecapnya sebagai orang gila yang sesat. Sebagian yang lain kasakusuk untuk mengusir Cak Delahom dari kampung. Di mana-mana mereka memperbincangkan tingkah Cak Delahom. Kadang usai sholat di masjid, kadang di warung kopi, kadang di rapat RT. Cak Delahom telah menjadi isu di kampung. Tapi itu belum seberapa sampai pada suatu malam usai maghrib, orang-orang diributkan kembali oleh tingkah Cak Delahom. Kali ini kejadiannya bukan di kandang kambing milik Pak Lurah, tapi persis di depan masjid, di balik tembok tempat imam salat. Entah siapa yang kali pertama menemukannya. Usai sholat maghrib, orang-orang mengerubungi Cak Delahom yang sedang telantang di antara dua makam tua. Sumpah serapah dan caci maki terdengar. Mereka lupa baru saja beribadah. Kaum perempuan menjerit. Mat Piti yang sedang berzikir terganggu. Terpaksa juga menengok ke belakang pengimaman. Dan benar, di sana ada Cak Delahom telentang memandangi langit. Masalahnya, Cak Delahom bukan hanya telentang, tapi juga telanjang. Telanjang bulat. Dan itulah yang memantik kemarahan jemaah. Cak Delahom dianggap menodai kesucian masjid. Beruntung mereka tidak berbuat kekerasan pada Cak Delahom.
Melihat Cak Dlahom yang seperti itu, Mat Piti segera mengambil sarung yang disediakan di masjid. Dia lalu melemparkannya pada Cak Dlahom dan memintanya untuk mengenakannya. Cak Dlahom sempat kaget dan mulanya tidak bersedia. Tapi Mat Piti terus merayunya hingga Cak Dlahom mengenakan sarung yang dilempar Mat Piti. Dia menutup bagian perut ke bawah. Mat Piti lalu segera merangkulnya. Cak Dlahom diajak pulang ke rumahnya. Di teras masjid, 1-2 orang memukul kepala Cak Dlahom. Tapi Cak Dlahom hanya cekikikan. Dan di rumah Mat Piti, usai Cak Dlahom diberi minum oleh Romlah, Maksud sampean apa, Cak? Yang mana, Mat? Ya yang tadi, Cak. Yang sampean telanjang di belakang pengimaman. Oh, tak kira apa. Aku mau bersedekah, Mat. Sedekah apa? Ya sedekah, Mat. Masa sedekah dengan telanjang bulat begitu, Cak? Masa ndak boleh, Mat? Maksud saya, sampean telanjang itu mau bersedekah untuk siapa? Aku mau bersedekah pada nyamuk, Mat. Hah? Nyamuk? Yang benar saja, Cak. Loh, kenapa ndak benar? Di mana-mana bersedekah itu ke manusia, pakai barang atau ilmu. Ini masa sedekah telanjang ke nyamuk? Lah, terus yang mau bersedekah ke nyamuk siapa, Mat? Ya nyamuk memang sudah diciptakan untuk begitu, Cak. Tak perlu disedekahi. Itu kan katamu. Setiap hari, setiap malam, berapa banyak nyamuk yang kamu bunuh hanya karena mereka dianggap binatang tak tahu diri yang menghisap sedikit darahmu dan mengganggu kenyamanan ke telingamu. Setahu saya, Cak, Allah menciptakan nyamuk hanya berusia 2 hari. Kita bunuh atau tidak, nyamuk akan segera mati dalam 2 hari. Kamu dan manusia lainnya juga akan segera mati, Mat. Betul, Cak. Tapi dia merugikan kita, menghisap darah kita. Kamu sudah tidak bisa menciptakan. Membunuhnya, kemudian juga menganggapnya pengganggu. Kamu itu masih merasa paling mulia, Mat. Baru digigit nyamuk saja sudah merasa terganggu. Ya, kita kan diwajibkan juga menjaga kesehatan dan kebersihan, Cak. Kalau digigit nyamuk, kulit kita bisa bentol-bentol. Allah menciptakan nyamuk antara lain untuk menghisap darah manusia agar manusia tahu ada hak makhluk lain pada dirinya, dan menghisap darah adalah ibadahnya nyamuk kepada Allah. Ya tapi tetap saja mengganggu, Cak. Oh iya, karena kamu merasa tidak pernah mengganggu makhluk lain. Lagi pula, kalau setiap nyamuk kamu bunuh, lalu dengan cara apa mereka akan berbakti pada Allah? Tidakkah mereka menghisap darah itu karena diperintah oleh Allah? Sampean tahu dari mana, Cak? Ada toh, Mat. Allah menciptakan sesuatu itu sia-sia dan tidak untuk beribadah kepadanya. Nggak ada, Cak. Karena itu aku telanjang bulat. Aku ingin membantu nyamuk-nyamuk memenuhi pengabdiannya kepada Allah. Aku menyedekahkan darahku agar dengan begitu mereka bisa berbakti kepada Allah. Ya tapi lain kali tak usah telanjang di halaman masjid, Cak. Apalagi saat-saat orang berjamaah. Jadi ramai. Itu soal teknis, Mat. Perkara gampang. Gampang gimana? Aku bisa telanjang di mana saja termasuk di sini. belum sempat Mat Piti menjawab, Cak Dlahom sudah memelorotkan sarungnya. Dia terlihat lagi telanjang bulat. Mat Piti berseru kaget. Romlah yang sedang mengaji di ruang tamu buru-buru keluar ke teras. Dia segera menjerit melihat Cak Dlahom tanpa selembar kain, berdiri persis di depan bapaknya yang duduk di lincah, dan segera kembali masuk rumah. Cak Dlahom cekikikan. Mat Piti geleng-geleng kepala. Nyamuk-nyamuk berterbangan.
Apakah sebab lain atau karena Cak Dlahom sering menyebut nama Romlah, Mat Piti mengutus anak gadisnya itu untuk mengantarkan buka puasa ke rumah Cak Dlahom pada suatu sore. Romlah membawa rantang-rantang berisi bubur kacang ijo, nasi, rawon lengkap dengan telur asin dan kerupuk udang. Selain teh manis hangat yang dimasukkan dalam botol plastik. Mat Piti tahu, rawon adalah menu kesukaan Cak Dlahom. Terima kasih Romlah. Salamku pada bapakmu ya. Tolong sampaikan, kalau bersedekah harus ikhlas. Romlah tak berani menatap Cak Dlahom kecuali mengiyakan. Dan di rumahnya, dia menyampaikan pesan Cak Dlahom pada bapaknya. Mat Piti keheranan. Dia merasa membagi buka puasa dengan ikhlas. Tapi Cak Dlahom malah menganjurkan dia harus ikhlas. Keheranannya terbawa sampai selesai tarawih. Dia karena itu mendatangi rumah Cak Dlahom. Ingin bertanya maksud Cak Dlahom dengan menganjurkannya agar ikhlas. Dia tak mau rasa penasarannya terbawa hingga sahur, apalagi sampai subuh. Tiba di rumah Cak Dlahom, yang punya rumah terlihat sedang menyantap rawon. Bersila mantap dilincak menghadap ke barat. Mulutnya menyeruput kuah berwarna hitam langsung dari bibir piring. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam. Mat, enak betul rawonmu ini. Romlah yang masak, Cak. Gadis itu memang pintar masak, Mat. Kamu pandai membesarkan anak. Iya, Cak, saya tahu. Tapi saya mau tanya, maksud sampean bilang saya harus ikhlas itu apa ya? Tadi kamu ngasih apa saja ke saya, Mat? Bubur kacang ijo, rawon serantang lengkap dengan nasi, telur asin, kerupuk udang, sambal tauge. Ada teh hangat juga. Wih, kamu inget banget, Mat. Saya melihat sendiri Romlah memasukkannya ke rantang. Jadi saya ingat, Cak. Terima kasih ya, Mat. Seminggu lalu kalau tak salah, kamu juga ngasih aku apa ya? Oh, yang itu, beras 2 kilo, Cak. 2 minggu sebelumnya saya ngasih sampean sarung. Sebulan yang lalu, saya ngasih sampean peci. Iya, tapi kamu pasti ikhlas kan, Mat? Ya ikhlas lah, Cak. Masa enggak? Maka itu, saya mau tanya, maksud sampean soal ikhlas itu apa? Ikhlas kok ditanya, Mat? Saya hanya ingin tahu. Lah, menurutmu, ikhlas itu apa? Berbuat atau melakukan sesuatu karena Allah. Dengan Allah, hanya untuk Allah, Cak. Iya betul, tapi karena Allah, dengan Allah, dan hanya untuk Allah, itu apa? Ya semuanya untuk Allah, Cak. Semua untuk Allah itu apa? Ya kalau begini terus, sampean saja deh yang ngasih tahu. Ikhlas itu apa? Sebelum kesini, kamu kencing dulu ndak, Mat? Lo sampean kok malah nanya soal kencing, Cak? Kan kita sama, cuma nanya. Iya. Tapi apa hubungannya kencing dengan ikhlas, Cak? Aku tanya, kamu nanya. Kamu jawab saja. Kalau ndak mau, ya ndak apa-apa juga. Sebelum ke rumah sampean, saya tidak kencing. Sudah, itu saja. Kalau hari ini, kamu kencing dan berak berapa kali, Mat? Sehari ini saya belum berak, Cak. Kencing mungkin 3 atau 4 kali. Kemarin, Berak sekali. Kencing, ya kira-kira samalah, Cak. Dengan hari ini, 3 atau 4 kali. seminggu yang lalu, Ya ndak ingat, Cak. sebulan yang lalu, setahun yang lalu, sejak mulai kamu lahir, kamu ingat berapa kali kamu berak dan kencing? Sampean juga ndak ingat, toh? Cak, Seperti itulah ikhlas. maksudnya? Amal perbuatanmu yang tidak pernah diingat-ingat. Kencing dan berak itu amal, toh, Cak? Menurutmu, Mat, Kan saya yang tanya. Kenapa ditanya? kencing dan berak itu amalanmu, Mat. Kamu mengeluarkan sesuatu dari badanmu dengan tidak menahan-nahannya dan segera melupakannya. Tidak mengingat-ingat bau, warna, dan bentuk seperti apa.
Kamu menganggap kencing dan berak tidak penting, meskipun mengeluarkan sesuatu yang sangat penting bagi lambung atau ginjalmu, buat peredaran darahmu untuk kesehatanmu. Jadi kalau masih ingat, berarti ndak ikhlas, Cak? Hanya Allah yang tahu. Astagfirullah. Maafkan saya, Cak. Kenapa minta maaf ke aku, Mat? Saya mau pamit dulu. Kok buru-buru? Sudah kebelet, Cak. Mat Piti tidak menunggu jawaban Cak Dlahom. Dia segera bergegas pulang. Berjalan tergesa-gesa sambil menjinjing sebagian ujung bawah sarungnya. Terdengar suara bret, bret, bret. Cak Dlahom sempat menoleh, tapi selanjutnya tak peduli. Dia meneruskan makan rawonnya, terus menuangkan teh hangat dan menyeruputnya, lalu kebat-kebut dengan kreteknya. Romlah sedang dirundung masalah. Anak perawan itu merasa bapaknya mulai ikut-ikutan orang-orang di kampung dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama hampir setiap hari. Kapan menikah? Romlah tahu, usianya memang tidak muda. Sudah 29 tahun. Tapi orang-orang itu termasuk Mat Piti bapaknya, mestinya juga tahu urusan jodoh. Seperti halnya soal kelahiran, kematian, dan rezeki adalah otoritas dari yang menciptakan, bukan kemauannya. Lagi pula, ia sebenarnya ingin juga menikah dan punya anak. Maka, sehabis tarawih, dia mendatangi rumah Cak Dlahom. Ini kunjungannya yang tidak biasa untuk tak menyebut sebagai pertemuan non-syariah. Karena tak ada yang tahu, tidak ada muhrim lain. Tapi Romlah tak peduli. Dia menyerahkan semua urusan hanya kepada yang membuat peraturan. Karena dia berniat baik. Lalu ketika tiba di depan pintu rumah Cak Dlahom yang selalu terbuka, karena memang tidak ada daun pintunya, dia segera mengucapkan salam. Pelan, suaranya malah terdengar seperti suara kodok. Cak Dlahom yang kebetulan sedang lenyah-lenyeh dilincah sambil tertawa sendiri kaget. Di depannya kini ada Romlah. Dia segera membetulkan sarungnya. Romlah? Iya, Cak. Saya Romlah. Romlah? Suara Cak Dlahom menjadi berbeda. Terdengar seperti bukan suara yang biasanya. Wajahnya juga terlihat lebih terang meski tetap butek. Kedatangan Romlah, apalagi sendirian, tampaknya telah mengubah detak jantung dan kerja otak Cak Dlahom. Setidaknya untuk malam itu. Duduk, Romlah. Duduk. Iya, Cak. Ada apa malam-malam kamu datang ke sini? Apa bapakmu tahu? Bapak tidak tahu, Cak. Baguslah. Kadang-kadang bapakmu tak harus selalu tahu. Saya kesini mau tanya soal jodoh. Jodoh? Kenapa tanya ke aku? Anu, Cak. Barangkali sampean bisa mencarikan jalan keluar. Jalan keluar yang bagaimana? Usia saya sudah 29 tahun, Cak. Tapi belum ada satupun laki-laki yang mantap di hati saya. Romlah, usiamu masih muda, masih punya banyak kesempatan. Bapak selalu bertanya, Cak, kapan saya menikah. Bapakmu itu kayak Anda pernah muda saja. Pikiran saya kalut, Cak. Tidur tak nyenyak. Malu-malu ketemu ibu-ibu di pengajian. Mendengar Romlah mengeluh seperti itu, Cak
Cak Dlahom ingin gila beneran. Dia tak berani memandang ke arah anak Mat Piti itu. Romlah pun hanya menunduk. Dari kandang kambing milik Pak Lurah terdengar suara mengembik. Saya tahu dari Bapak, sampean orang tulus. Tak pernah neka-neka dan berprasangka. Kata Bapak, doa dari orang-orang seperti sampean, ya cepat dijabah. Aku gila. Kamu salah orang. Kata Bapak sampean tidak gila. Kamu sama dengan bapakmu. Namanya juga anaknya, Cak. Baiklah, Romlah. Aku kira tidak enak kita berlama-lama berdua di sini. Cak Dlahom mengusir saya. Oh, enggak. Justru aku mau mengajakmu ke telaga. Telaga di dekat kuburan itu, Cak. Iya, malam purnama seperti ini, bulan terlihat terang, mengapung di telaga. Beneran, Cak? Saya belum pernah melihatnya. Iya, benar. Makanya aku ajak kamu ke sana. Iya, Cak. Tapi sebelumnya, bolehkah aku minta tolong? Minta tolong apa, Cak? Tolong ambilkan di dapur air segelas dan garam segenggam. Baiklah, Cak. Romlah masuk ke dalam rumah Cak Dlahom, menuju dapur yang keadaannya berantakan. Kembali ke Cak Dlahom, tangan kanannya sudah memegang segelas air dan tangan kirinya memegang garam. Mau diapakan garam dan air ini, Cak? Sini, kemarikan gelas itu. Terus? Masukkan jari telunjukmu ke genggaman tangan kirimu. Lalu celupkan ke air ini. Sudah, Cak. Aduk hingga rata, jangan sampai ada garam yang tersisa di jarimu. Sudah, Cak. Sekarang, minum air ini. Cak Dlahom menyodorkan kembali gelas yang dipegangnya. Romlah mengambilnya lalu meminum airnya. Bagaimana rasanya, Romlah? Asin, Cak. Genggam terus garamnya di tangan kirimu itu. Sekarang kita ke telaga. Dua manusia itu runtang-runtung berjalan menuju telaga, melewati pinggiran kali dan sawah. Bulan sedang bersinar terang. Sesekali karena hampir terpeleset, Romlah memegang baju Cak Dlahom sambil bersuara. Cak. Di saat-saat seperti itulah Cak Dlahom kadang menyesal menerima saja disebut orang gila. Dia ingin menuntun tangan Romlah tapi tak berani. Sekuat tenaga dia menyadarkan diri bahwa dia adalah orang gila. Dan orang gila tentu tak boleh memegang tangan perempuan. Setelah menembus pekuburan yang penuh pohon-pohon besar, tibalah mereka di tepi telaga. Mereka duduk-duduk di pematang. Bulan benar terlihat mengapung di telaga. Warnanya gading. Dada Cak Dlahom dan Romlah terlihat naik turun. Napasnya ngos-ngosan. Haus, Romlah. Iya, Cak. Sayang, tadi kita tak bawa air dari rumah. Tapi air di telaga ini juga bisa diminum. Kamu mau? Iya, Cak, mau. Sebelum minum, tolong lemparkan garam di tanganmu ke telaga. Semuanya, Cak. Iya, semuanya. Lalu basuh tanganmu hingga bersih, jangan ada garam yang tersisa. Romlah melempar garam di tangannya ke telaga dan segera mencuci tangannya. Cak Dlahom melihat bulan yang berenang di pinggir telaga digantikan wajah Romlah. Romlah, ambil dengan tanganmu air itu. Minumlah. Romlah agak ragu, tapi dia ingat bapaknya pernah bilang ke orang agar mengikuti saja yang dikatakan Cak Dlahom. Dia merapatkan dua tangannya, lalu mengambil air telaga dan meminumnya. Bagaimana rasanya, Romlah? Segar, Cak. Segar. Tidak ada asin. Padahal kamu tadi melempar garam segenggam ke telaga. Iya, segenggam. Romlah kembali duduk di pematang di samping Cak Dlahom. Cak Dlahom kini berani memegang tangan Romlah. Romlah,
Masalah dan persoalan manusia pada hakikatnya sama. Hanya sekepalan tangan. Persis seperti garam yang tadi kamu genggam. Hidup bisa menjadi asin atau menyegarkan. Tergantung manusia dalam menempatkan hatinya. Menjadi hanya sebatas air di gelas atau seluas air di telaga. Cak, Ada apa, Romlah? jangan terlalu keras memegang tanganku, Cak. Di bibir telaga disaksikan bulan yang terang. Malam itu Romlah tidak ingat lagi urusan jodohnya. Cak Dlahom apalagi. Jantung manusia memang hanya sekepalan tangannya. Sambil tidur-tiduran di lincah, Cak Dlahom mendengarkan suara penceramah di masjid yang disiarkan lewat pengeras suara yang disetel sangat keras. Tarawih belum selesai, tinggal menunggu witir. Suara penceramah itu menggebu-gebu, mengajak para jemaah agar di bulan Ramadan memperbanyak ibadah. Karena ini bulan penuh berkah dan dalam sebentar saja akan berakhir. Dan selama bulan ini, iblis dipenjara agar tidak menggoda manusia. Iblis makhluk terkutuk, dilaknat oleh Allah. Ia sudah layak dibelenggu karena memang tak berguna. Pas saat mendengar kalimat itu, Cak Dlahom bangun. Dia merapikan sarungnya, mengenakan peci lalu setengah berlari menuju masjid. Tiba di masjid, dia melihat si penceramah masih terus berkhotbah. Sebagian jemaah serius mendengarkan, tapi lebih banyak yang sudah mengantuk. Sebagian menguap berkali-kali. Cak Dlahom masuk ke masjid. Dia berdiri di dekat pintu masuk dan mengacungkan tangan. Mas, Katanya, semua jamaah yang masih melek menoleh ke arah pintu. Si penceramah menghentikan ceramahnya. Ya, Cak Dlahom. boleh saya bertanya? Silahkan, Cak. Saya malah senang. Ini namanya interaktif. Apa yang sampean mau tanyakan? Kok sampean tahu iblis itu makhluk tak berguna? Silakan duduk dulu, Cak. Saya mau berdiri saja. Karena iblis membangkang kepada Allah dan penggoda manusia. Itu, Cak. Sampean tahu tah iblis itu siapa? Dia makhluk laknat, Cak. Makhluk terkutuk. Penyebab manusia malas berbakti kepada Allah. Sampean mengulang-ulang terus. Saya tanya, sampean tahu siapa iblis? Ya, ndak tahu, Cak. Tak mungkin orang tahu. Kalau tidak tahu, saya kasih tahu. Iblis itu dulunya penghulu orang alim. Doanya dikabulkan oleh Allah. Dan dia masih berbakti kepada Allah meskipun telah dikutuk jadi iblis. Lah sampean, kita semua ini siapa? Suara Cak Dlahom terdengar keras. Suasana di masjid mulai gaduh. Jemaah yang mengantuk dan yang tertidur terbangun. Mereka sebagian besar termasuk si penceramah tahu atau setidaknya menganggap diri mereka tahu. Cak Dlahom orang kurang waras yang juga tahu ilmu agama. Dan Cak Dlahom yang merasa mulai jadi pusat perhatian malah maju ke depan. Dia duduk di barisan depan jamaah. Maksudnya, Cak? Sampean itu lo siapa? Kok bilang iblis tak berguna? Saya Fulan, Cak. Penceramah. Saya tahu, sampean itu tergesa-gesa menilai makhluk Allah. Tak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia, termasuk iblis. Suara Cak Dlahom sekali lagi terdengar keras, seperti membentak.
Saya kesini bukan hendak mendengarkan ceramah sampean. Saya hanya mau tanya. Sudah saya jawab, Cak. Bagaimana sampean bilang iblis makhluk tak berguna, sementara sampean sendiri tidak tahu siapa sampean? Tadi saya sudah bilang, Cak, saya penceramah di kampung ini. Sampean ini baru jadi penceramah saja, sudah seperti tahu siapa iblis. Jadi menurut sampean, apa gunanya iblis, Cak? Ditantang seperti itu, Cak Dlahong malah seperti kesurupan. Dia meminta mikrofon masjid dimatikan dan segera bercerita tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman pernah berdoa pada Allah pada suatu hari agar diizinkan menangkap iblis dan mengurungnya. Ya Allah, Engkau telah menundukkan untukku bangsa manusia, jin, binatang, burung-burung, dan para malaikat. Kini izinkan aku untuk menangkap iblis dan memenjarakannya agar manusia tidak berbuat dosa dan maksiat lagi. Doanya dikabulkan Allah karena Sulaiman adalah salah seorang kekasih Allah. Tapi sebelum dikabulkan, Allah bertanya pada Sulaiman, "Wahai Sulaiman, untuk apa dirimu menangkap iblis? Ketahuilah, menangkap dan memenjarakan iblis sesungguhnya tidak akan mendatangkan kebaikan bagimu dan manusia." Sulaiman ngotot, "Ya Allah, makhluk terkutuk itu tidak ada kebaikan padanya. Jika iblis tidak ada, manusia akan tidak bergairah beribadah. Ya Allah, izinkan aku menangkap iblis hanya untuk beberapa hari saja. Baiklah, atas namaku, dengan rahmatku dan izinku, engkau bisa menangkap iblis." Sulaiman pun menangkap iblis dan mengurungnya di bawah tanah yang gelap. Beberapa hari kemudian, seseorang yang diutus Sulaiman untuk menjual aneka kerajinan di pasar pulang dengan tangan hampa. Kejadian seperti itu berlangsung sekian hari. Orang itu tak berhasil menjual sebuah pun kerajinan buatan Sulaiman karena tak seorang pun ia jumpai di pasar. Sulaiman keheranan hingga dia kemudian bertanya pada Allah, apa yang sebetulnya terjadi? "Wahai Sulaiman, menangkap dan memenjarakan iblis tidak akan datangkan kebaikan pada manusia, karena manusia menjadi tidak bergairah beribadah dan mencari nafkah." Sulaiman tertunduk. Dia teringat pada iblis yang sudah beberapa hari dikurungnya di bawah tanah. Demi mendengar penjelasan Allah bahwa menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan pada manusia, Sulaiman melepaskan iblis. Pasar pun kembali ramai, juga tempat ibadah. Sekarang, apa sampean masih mau mengatakan iblis makhluk tak berguna? Suasana di masjid mendadak senyap, seolah iblis menutup mulut para jemaah. Semua jemaah hanya melongok. Si penceramah yang juga terperangah mendengarkan Cak Dlahong berusaha menjawab pertanyaan. Tidak, Cak. Saya keliru. Saya minta maaf. Sampean tidak keliru, Mas. Semua yang ada di masjid ini, termasuk sampean yang menjadi imam sholat dan berceramah memberi nasihat, justru karena iblis yang berfungsi sesuai kehendak Allah, menggoda kita, mempengaruhi kita. Seandainya Allah tidak menghendaki iblis untuk menggoda sampean semua, sampean tak akan ada di sini untuk meramaikan malam Ramadan dan berbakti pada Allah. Tapi Cak, bukankah iblis dirantai selama bulan puasa? Seorang jamaah memberanikan diri bertanya. Iya betul, tapi iblis yang menari-nari di hati dan pikiran sampean tetap menggoda sampean. Maka beruntunglah sampean, karena dengan kehendak Allah,
Iblis ikut menyebabkan sampean datang ke masjid ini untuk bertarawih dan mendaras Al-Quran. Selesai menjawab pertanyaan itu, Cak Glahom berdiri dan keluar masjid. Tapi dia tidak cekikikan seperti biasanya. Mulutnya malah berseru, Iblis, iblis, kasihan betul kamu. Jamaah terus melongo. Si penceramah memberi isyarat bahwa salat witir segera dimulai. Hari Jumat, Cak Glahom benar-benar kumat. Siang, tiba-tiba dia ikut sholat Jumat di masjid. Duduk di barisan paling depan. Di antara deretan lelaki yang oleh orang-orang di kampung dianggap punya kelebihan dan keistimewaan. Ada Pak Lurah, ada Kiai, ada Ustaz, ada orang-orang kaya, ada matpiti, dan sebagainya. Cak Glahom duduk di bagian tengah, persis di belakang imam. Di sampingnya Pak Lurah dan matpiti. Lalu selesai sholat, Cak Glahom mengangkat tangannya sembari membaca doa dengan suara keras. Matanya melirik Pak Lurah dan matpiti yang duduk di kiri dan kanannya. Ya Allah, jauhkan aku dari segala penyakit hati, dengki, iri, hasut, gibah, ria, cinta dunia, sumah, senang jadi pemuka dan senang jadi pesohor. Doa itu diulang berkali-kali dengan bahasa Arab yang fasih. Sesudahnya dia meninggalkan masjid dan tidak menyapa orang-orang di sana. Matpiti tertunduk lalu diam-diam berdoa sembari menangis. Duh Gusti, aku malu dengan Cak Glahom. Sungguh hatiku ini masih dipenuhi amarah. Suka bergunjing, mengabarkan keburukan orang, senang disanjung puja, dan susah dicela. Jadikan aku gila melebihi Cak Glahom ya Allah. Puncak kumatnya Cak Glahom terjadi pada malamnya. Sekitar pukul 10, ketika tadarus Al-Quran baru saja selesai di masjid. Pembacaannya tinggal 4 orang. Mbah Siha, imam masjid yang sepuh itu, dan Atmo anak Mbah Karto bersama kawan-kawannya. Puasa memang tinggal beberapa hari. Dan jangankan mendaras Al-Quran, orang-orang yang tarawih pun banyak berkurang. Jemaah yang datang jumlahnya sudah bisa dihitung dengan jari. Orang-orang mungkin mulai sibuk mempersiapkan lebaran. Sebagian mungkin sudah tidak puasa, sudah tidak penting lagi. Maka malam itu Cak Glahom diam-diam masuk masjid yang pintunya memang tidak dikunci. Busairi dan Warkono yang menjaga masjid hanya lenyeh-lenyeh di teras masjid. Mereka tahu Cak Glahom masuk masjid dan membiarkannya karena tahu ia bukan pencuri. Sekitar 30 menit kemudian, Cak Glahom menyalakan pengeras suara di masjid lalu berazan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Busairi dan Warkono yang sudah tertidur segera terbangun. Dia menyangka sudah subuh, tapi segera sadar ada yang keliru. Mereka masuk ke masjid dan mendapati Cak Glahom berdiri di dekat mimbar. 2 tangannya menutup telinganya. Wajahnya dekat dengan mikrofon. Ya, tidak salah. Cak Glahom memang azan. Masalahnya azan apa? Itu hampir tengah malam. Subuh masih jauh.
Isa sudah lewat, tapi dua penjaga masjid itu tak berani menegur Cak Dlahom. Hasilnya Cak Dlahom azan sampai tuntas. Meski yang terjadi kemudian, halaman masjid dipenuhi orang-orang kampung. Pak RT, Pak Lurah, Mat Piti, semua datang. Sebagian datang dengan wajah beringas seperti Cak Dullah. Dia kora kampung, badannya berotot, tatonya sebadan, istrinya 6. Kata orang-orang, Cak Dullah dulu imam masjid yang disegani. Dia lulusan pondok dan banting setir jadi korak karena kecewa. Tapi orang-orang kampung tak punya bahan untuk menjelaskan Cak Dullah kecewa pada apa atau siapa. Pokoknya kecewa, hanya itu penjelasannya. Dan kecewanya Cak Dullah yang semacam itu sudah menjadi rahasia umum orang-orang di kampung. Bu Sairi, Bu Sairi, siapa yang azan itu? Suara Cak Dullah memecah keriuhan. Bu Sairi tak berani menjawab. Warkono apalagi? Lalu dari dalam masjid Cak Dlahom keluar sambil cengar-cengir. Dia menemui Cak Dullah. Orang-orang mengerubung. Pak RT mempersilahkan orang-orang untuk duduk di teras dengan tertib. Aku yang azan, Dul. Ada masalah rupanya. Ya masalah, Cak. Ini waktunya orang tidur. Dan bukan waktunya sholat. Oh, begitu. Kamu terganggu. Bukan saya saja, Cak. Semua orang terganggu. Kenapa kamu terganggu? Di mana-mana azan itu ada waktunya, Cak. Ini isya enggak. Subuh belum, sampean azan. Suasana agak tegang. Sebagian orang mengamini pendapat Cak Dullah. Cak Dlahom memang gila, penganut aliran sesat. Azan pukul 11 malam adalah bukti Cak Dlahom gila dan sesat. Cak Dullah kembali bersuara. Bagaimana ini Pak RT? Pak Lurah? Saya kira hal-hal semacam ini tak bisa dibiarkan terus-menerus. Tenang dulu. Kita dengarkan apa kata Cak Dlahom. Orang gila kok diberi kesempatan terus. Sudah jelas-jelas sesat. Sudah, diusir saja. Bikin masalah melulu. Bagaimana Cak Dlahom? Cak Dlahom yang sebelumnya bersuara lembut tiba-tiba menjawab dengan suara keras. Dul, kamu pernah jadi imam masjid. Kamu tahu ilmu agama. Azan itu untuk apa, Dul? Ya panggilan untuk sholat, Cak. Tadi, waktu azan Isya, kemana kamu? Kemana kalian semua? Kenapa tidak ada yang datang ke masjid? Ya anu, Cak. Taek kamu, Dul. Taek kalian semua. Sekarang giliran aku azan tengah malam, kalian malah datang ke masjid. Beramai-ramai. Siapa yang gila sebetulnya, Dul? Siapa yang sesat? Sampean yang gila, Cak. Anu. Saya, Cak. Yang gila. Di teras masjid, Dullah yang penuh tato gelagapan. Dia tak berani menatap Cak Dlahom. Begitu juga yang lain. Suara Cak Dlahom yang sebetulnya, yang asli, ternyata telah melumpuhkan saraf keberingasan Dullah dan orang-orang yang marah. Satu persatu mereka meninggalkan masjid. Mereka kini tahu Cak Dlahom memang bertambah gila. Dullah minta tolong pada Mat Piti agar diantar ke rumah Cak Dlahom.
Dia mau berguru atau setidaknya menimba ilmu. Mat Piti mengantarnya pada suatu sore sebelum berbuka. Dia tahu meski jadi korak, Cak Dullah sebetulnya orang baik. Di rumahnya Cak Dlahom juga menerima Cak Dullah dengan baik, meski tentu saja dengan tetap cekikikan. Malam itu Cak Dullah yang membuka pembicaraan. Begini, Cak. Saya punya masalah. Dul, namanya manusia ya pasti punya masalah. Betul, Cak. Saya hanya mau tahu rahasia sampean. Rahasia apa, Dul? Aku tak pernah punya rahasia. Anu, Cak. Sudah 5 tahun ini saya meninggalkan masjid. Sudah tidak jadi imam. Ya, aku tahu. Kamu kecewa kan? Betul. Betul, Cak. Saya ini kecewa. Umur saya sudah 40 tahun. Tapi selama 20 tahun beribadah, salat setiap malam, puasa, dan sebagainya, saya merasa belum mencapai ketenangan hati. Dul, jangan pula 20 tahun. Andai pun kamu beribadah selama 300 tahun, tak akan menempel satu butir debu muka syafa pada hatimu. Kok bisa? 3 abad itu lama loh, Cak. Masa tak ada kemungkinan berubah? Memang lama, tapi kamu terus tertutup oleh dirimu, oleh nafsumu. Sampean ini, kalau ndak membingungkan, ya nakut-nakuti. Mbok saya dikasih tahu. Bisa, tapi kamu tak akan melakukannya. Saya mau, Cak. Kalau benar mau, sekarang copot pakaianmu. Ganti dengan baju robek dan jelek ini. Cak Dullah menuruti perintah Cak Dlahom. Dia mengambil baju robek yang diulurkan Cak Dlahom lalu pergi ke salah satu ruangan dan mengganti bajunya. Mat Piti kebingungan. Sudah, Cak. Malah kayak gembel saya. Mat, kamu bawa uang? Cak Dlahom bertanya pada Mat Piti. Punya, Cak. Berapa? Semuanya kalau bisa. Mat Piti menyerahkan uang di dompetnya. Totalnya 1,5 juta dengan pecahan 50.000 rupiah. Lalu Cak Dlahom berpesan pada Cak Dullah. Nanti sehabis tarawih di masjid, kamu kumpulkan anak-anak. Suruh mereka satu persatu menamparmu. Lalu beri masing-masing selembar uang. Hanya itu, Cak. Setelah itu, datangi orang-orang tua yang selalu memuji-mujimu, yang sedang berkumpul di masjid. Minta mereka juga menamparmu, dan berikan mereka 2 lembar uang lebih banyak. Subhanallah, Masya Allah, la ilaha illallah. Dul, jika kalimat-kalimat suci itu diucapkan oleh orang kafir, ia berubah jadi beriman. Tapi, kalau kalimat itu diucapkan oleh seorang sepertimu, kau berubah dari mukmin jadi kafir. Sampean jangan nakut-nakuti gitu, Cak. Kelihatannya kamu sedang memuji Allah. Padahal sebetulnya sedang memuji dirimu sendiri. Ketika kamu menyebut Maha Suci Allah, seakan-akan kamu menyucikan Allah, padahal kamu menonjolkan kesucian dirimu. Astagfirullah. Saya minta maaf, Cak. Saya mau berguru pada sampean. Sudah, Dul, tak usah berlebihan. Aku bukan guru, aku sama saja denganmu dan yang lainnya. Cak Dullah, korak yang disegani di kampung itu terlihat menunduk dan terisak. Mat Piti tambah bingung. Dia tahu Cak Dullah adalah orang yang mengerti ilmu agama. Pernah mondok, pernah jadi imam masjid, pernah jadi penceramah dan guru madrasah. Orang yang semacam itu sore ini tak berdaya di depan Cak Dlahom dan hanya bisa menunduk. Mat Piti mencoba mengatasi agar keadaan kembali cair. Kemarin sampean bilang, sampean itu anjing. Kalau saya ini apa, Cak? Mat, kamu, aku, Dullah, kita semua wayang. Setelah jadi anjing,
sekarang jadi wayang, Cak. Kita memang wayang. Wayang yang tidak pernah tahu apa yang akan dilakukan dalang kepada kita. Berarti kita tak punya peran dong, Cak. Peran kita terserah sang dalang, Mat. Mungkin kita akan dikeluarkan dari kotak, lalu dimainkan oleh dalang di kelir. Memerankan karakter seperti yang sudah direncanakan dan ditetapkan olehnya. Tapi pasti dapat peran toh, Cak. Ya mungkin. Mungkin kita akan berperan jadi Bima, mungkin jadi Sengkuni, mungkin kita akan berperang, mungkin kita harus menangis, mungkin kita hanya terus ditumpuk dan tidak pernah dikeluarkan dari kotak. Mungkin juga malah akan dilempar entah kemana. Apa wayang memang tak bisa berbuat apa-apa, Cak? Namanya juga wayang, Mat. Hanya selembar kulit kering yang diukir, lalu jadilah bentuk dan wajah Semar, Petruk, dan sebagainya. Kita tidak bisa dan memang tidak punya kemampuan mengubah rencana dan kehendak dalang. Satu hal yang harus kamu ketahui, peran yang diberikan oleh dalang kepada wayang dan juga cerita yang dibangun tidak akan menyalahi pakem, kodrat yang juga sudah dibuat dan ditetapkan oleh dalang. Apa peran kita tak mungkin tertukar, Cak? Tidak mungkin, Mat. Tak mungkin Gatot Kaca jadi Bagong. Mustahil Manik Maya jadi Togong. Tidak boleh terjadi Drupadi dinikahi Durna. Akan merusak pakem, merusak kodrat. Kalau Arjuna memperkosa Petruk, Kalau saya ini siapa, Cak? kamu akan tahu sendiri siapa dirimu. Nikmati saja peranmu, Mat. Itu anugerah. Bisa jadi peranmu harus menderita. Bisa jadi kamu ditetapkan sebagai raja. Bisa jadi karaktermu hanya menjadi pembenci dan pendusta. Jadi peran saya tak mungkin tertukar, Cak. Kalau kamu sendiri tak tahu peranmu, bagaimana kamu akan bisa tahu peranmu bisa tertukar atau tidak? Ya siapa tahu saja, Cak. Tak usah pedulikan peranmu dan peran yang diberikan kepada wayang yang lain, Mat. Tak perlu kamu mengurusi seluruh jalan cerita dan peran-peran itu. Sama seperti dirimu, mereka tak bisa berbuat apa-apa karena kita semua hanya wayang kok. Cuma wayang. Mat Piti manggut-manggut. Cak Dullah yang terisak dan menunduk ikut manggut-manggut. Suara azan maghrib mulai terdengar dan Mat Piti pamit pulang. Kalau begitu saya pamit dulu, Cak. Sudah waktunya buka. Mari, sampean buka di rumah saya. Kalau Romla ada, aku ikut ke rumahmu, Mat. Ya Allah, Cak. Romla itu bukan wayang, Mat. Dia manusia. Lebaran tinggal beberapa jam lagi. Mat Piti jadi ketua panitia zakat di kampungnya. Dia dibantu anak-anak muda termasuk Romlah. Mereka mendatangi orang-orang di kampung untuk menjemput beras atau uang untuk zakat fitrah, lalu membagi-bagikan pada orang-orang yang tidak mampu. Cak Dlahom termasuk yang mendapat pembagian. Romlah yang mengantarnya sendiri ke rumahnya. 1 bungkusan beras dan 1 amplop berisi uang. Dari jauh, Cak Dlahom melihat Romlah. Wajahnya disemburati matahari senja, seperti tembaga. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam. Ini ada zakat dari masjid untuk sampean. Terima kasih ya, Romla. Iya, Cak. Sama-sama. Bapak nitip pesan. Sampean diminta datang ke masjid. Penting katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Dlahom menjawab pendek. Selebihnya dia hanya memandang anak gadis Mat Piti itu dengan terperangah. Hati Cak Dlahom seperti dipenuhi ketupat lebaran, belendung-belendung. Di masjid banyak orang berkumpul. Besok lebaran.
Dan orang-orang di kampung punya kebiasaan berbuka bersama pada sore terakhir Ramadan. Masing-masing dari mereka membawa aneka kudapan dan minuman, kolak, sate kerang, kupang lontong, menjes, cendol tape, es limun, dan sebagainya. Anak-anak berlarian di halaman masjid. Mungkin karena disuruh Romlah, Cak Dlahom juga datang ke masjid. Habis mandi dia tampil rapi, mengenakan sarung, kemeja, dan kopiah. Bukan Cak Dlahom yang biasa. Orang-orang tak mengenalinya. Di teras masjid, Mat Piti menyambut Cak Dlahom. Saya diminta panitia agar mengundang sampean, Cak. Untuk apa ya, Mat? Ceramah 5 menit, Cak. Aku mau 3 menit saja. Sore itu memang istimewa. Takmir masjid dan panitia sepakat mengundang Cak Dlahom sebagai penceramah karena mereka tahu Cak Dlahom adalah seorang yang paham ilmu agama. Dan menurut mereka, orang yang paham tentang suatu ilmu mestinya memang diberi kesempatan, bukan terus ditinggalkan, dilupakan, apalagi dibungkam. Singkat cerita, beberapa waktu sebelum waktu berbuka, Cak Dlahom sudah duduk bersila di dekat pengimaman. Hampir semua yang hadir memperhatikannya. Berpakaian rapi dan bersih. Cak Dlahom yang sejauh ini dikenal berpenampilan aut-autan terlihat ganteng. Senyumnya juga manis. Dan sore itu, aura wajahnya membuat semua yang hadir terdiam. Tak ada pula suara anak-anak. Mengawali dengan puji-pujian, Cak Dlahom selanjutnya mempersilakan semua yang hadir untuk bertanya. Orang-orang bingung. Penceramah yang lain mestinya sudah berbusa-busa memberi tausiah. Tapi Cak Dlahom malah meminta jemaahnya bertanya. Silakan bertanya tentang apa saja. Menurut sampean, zakat itu apa, Cak? Seorang anak muda yang duduk dekat pintu masjid mencoba memulai. Zakat itu kewajiban dari syariat. Saya tahu, Cak. Maksud saya, apa zakat itu? Zakat itu kotoran, sama dengan sedekah, infak, dan sebagainya. Kita semua harus membuangnya. Maksudnya, Cak? Zakat wajib dikeluarkan untuk membersihkan harta, membersihkan hati kita. Kalau zakat seperti zakat fitrah, kan ada ketentuannya, Cak. Iya, tentu. Orang-orang mau mengeluarkan zakat, minimal harus sesuai dengan yang sudah ditentukan. Tapi itulah tabiat orang kikir. Mereka hanya mau yang minimal. Kalau kemampuan hanya sebatas yang ditentukan, bagaimana, Cak? Tidak apa-apa, tapi zakat, sedekah, dan sebagainya adalah kotoran. Pernah berak? Pernah kencing? Pernah, Cak? Pernah eman-eman mencicil berak dan kencing? Membuangnya sedikit-sedikit? Ya enggak, Cak. Kalau kotoran disimpan, malah jadi penyakit. Kamu mulai pintar. Itulah berderma. Manusia begitu sayang untuk berzakat, bersedekah, membayar infak. Kalaupun dilakukan, dikeluarkannya sedikit. Memberi sesuatu dihitung-hitung, atau dipilih dan diambilnya yang jelek-jelek, yang sudah tidak terpakai atau yang paling minimalis. Disayang-sayang hartanya, padahal semua itu adalah kotoran yang bisa membuat sakit. Pilihannya apa, Cak? Seorang ibu menimpali. Pilihannya menyimpan terus kotoran atau membuangnya tanpa takut. Tidakkah mustahil kita menyimpan dan hidup dengan kotoran? Baiklah, Cak. Kami insya Allah sudah mengerti penjelasan sampean. Tapi saya kok merasa sampean itu sombong, Cak. Selalu merasa lebih tahu dan pintar dari kami. Terdengar suara berat seorang laki-laki. Dialah Pak Lurah. Yang merasa itu kan sampean, Pak Lurah, bukan saya. Jadi itu urusan sampean, bukan urusan saya. Tapi kita semua termasuk sampean
Sebetulnya hanya sekantong tae. Loh. Hati-hati kalau ngomong, Cak. Di usus sampean, di lambung sampean ada apa, Pak Lurah? Selain tae. Sama dengan yang tersimpan di perut manusia lain. Tak ada bedanya. Kita semua yang mengaku ganteng atau cantik setiap hari, ya diganduli sekantong tae. Yang miskin dan yang kaya juga membawa sekantong tae. Kita semua cuma sekantong tae. Lalu apa yang mau disombongkan? Lah wong kita ini hanya tae. Bagaimana sampean tahu kita tae? Pak Lurah, masuklah ke WC. Pandangi diri sampean saat buang hajat di sana. Lihatlah, sebagian dari yang sampean puja-puji sebagai milik sampean, yang sampean sayang-sayang, ternyata hanya tae, bau, membuat jijik. Suasana agak sedikit tegang. Mat Piti terlihat gelisah karena Cak Dlahom berani bicara belak-belakan pada Pak Lurah. Tiba-tiba terdengar suara perempuan menyusul bertanya. Pertanyaan terakhir, Cak. Karena saya kira sebentar lagi buka, apa benar sampean mau menikah dengan Romlah? Cak Dlahom mesem-mesem. Dia melihat ke arah Mat Piti yang tampaknya juga melihat ke arah Cak Dlahom. Mata mereka bersirobok. Mat Piti segera membuang muka. Romlah yang duduk di barisan ibu-ibu paling belakang hanya menunduk. Terdengar azan maghrib. Orang-orang riuh dan mulai sibuk memilih takjil masing-masing. Mereka melupakan pertanyaan terakhir untuk Cak Dlahom. Tidak pula memperhatikan Romlah dan Cak Dlahom sedang bertukar takjil di teras masjid. Mat Piti yang menyaksikan mereka hanya geleng-geleng. Bulan Syawal ini dia berencana menikahkan Romlah. Lebaran tahun ini, Cak Dlahom menikmatinya di rumah Mat Piti. Dia mengenakan sarung, kemeja, dan peci baru pemberian Mat Piti. Wajahnya terlihat semeringah, matanya berbinar-binar, senyumnya berhamburan. Pagi itu memang istimewa. Suara takbir dan tahmid yang bersahutan sejak malam seolah mengepung kampung. Rumah Mat Piti penuh dengan anak-anak yang berbaris menunggu pemberian amplop berisi duit. Dan Mat Piti memang memberikannya. Setiap anak dapat satu amplop berisi uang 10.000. Mereka menyalami Mat Piti dan Romlah menciumi tangannya. Tangan Cak Dlahom juga diciumi mereka. Ketika anak-anak sudah pergi, Romlah segera mencium tangan Mat Piti lalu memeluknya. Romlah terisak. Mat Piti berusaha tegar. Bapak dan anak itu hanya hidup berdua sejak ibunya Romlah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Maafkan aku, Pak. Aku banyak berdosa dan bersalah. Bapak yang minta maaf padamu, nak. Pemandangan itu membuat Cak Dlahom tertunduk. Dia menahan air matanya agar tidak menetes. Cak, Suara Romlah membuyarkan Cak Dlahom. Dia menoleh ke Romlah.
Maafkan saya ya, Cak. Kalau saya ada salah dan dosa sama sampean. Cak Dlahom menelan Jakun. Dia tak sanggup menatap Romlah. Pikirannya berkecamuk, bagaikan mungkin anak Matpiti ini pernah bersalah dan berdosa padanya. Sementara dia adalah perempuan yang penuh perhatian padanya. Justru pada saat hampir semua orang meremehkannya, Cak Dlahom berusaha menguasai diri. Dikembangnya senyumannya, tapi mendadak Romlah meraih tangannya lalu menciumnya. Cak Dlahom dilematis, mau menarik tangannya, tapi Romlah terlanjur meraihnya. Tangannya tidak ditarik. Dia tak enak sama Matpiti yang terus melirik-lirik. Deheman Matpiti membuat Romlah segera melepas tangan Cak Dlahom. Aku minta maaf ya, Mat. Aku banyak keliru dan merepotkanmu. Saya juga minta maaf, Cak. Saya belum bisa memelihara orang-orang seperti sampean. Sebentar kemudian muncul penjaga masjid Busairi dan Warkono, juga Dullah dan Pak Lurah di rumah Matpiti. Mereka semua bermaaf-maafan. Dullah memeluk dan mencium tangan Cak Dlahom. Pak Lurah semula ragu-ragu, tapi Cak Dlahom langsung memeluknya. Busairi memeluk Matpiti. Pak Lurah memeluk Warkono. Mereka semua duduk di teras rumah, disuguhi aneka kudapan, kopi hangat, dan kretek. Romlah nimbrung dan duduk dekat Cak Dlahom, yang mulai bisa menguasai diri setelah tangannya dicium Romlah. Mereka membicarakan apa saja, mulai dari soal makanan lebaran, soal kambing, soal ikan, soal sungai, soal masjid, soal ustadz, soal apa saja, dan ujung-ujungnya soal Cak Dlahom. Cak, saya ini sudah bertahun-tahun beribadah. Salat siang malam, tapi tak ada yang saya dapatkan. Tidak seperti sampean, tidak beribadah, tapi tenang-tenang saja hidup sampean. Dullah membuka pembicaraan. Cak Dlahom diam. Dia hanya tersenyum. Romlah memainkan ujung bajunya. Sampean tahu, Cak, karena itu saya berhenti jadi imam masjid. Saya berhenti jadi penceramah. Saya merasa percuma. Hati saya masih dipenuhi sangka-sangka. Lalu kamu memilih jadi korak. Sudah berkurang, Cak. Mulai lebaran ini, saya akan kembali aktif salat di masjid. Makanya saya tanya sampean, dan saya mau berguru pada sampean. Kenapa harus belajar dan berguru ke aku, Dul? Saya ingin mencari ketenangan, Cak. Saya ingin sejuk. Kamu sudah datangi ibumu, Dul. Dullah langsung tertunduk. Dia memang bermasalah dengan ibunya. Sudah sekian tahun. Sejak dia menganggap ibunya menyia-nyiakannya, menelantarkannya. Sekian lebaran dia tak pernah menemui ibunya. Tak pernah menyentuh tangan dan kakinya. Tak pernah datang ke rumahnya untuk meminta maaf dan memberi maaf. Dia mencintai sekaligus membenci ibunya. Dia sakit hati. Masa lalu telah menawan Dullah. Saya sudah memaafkan ibu saya, kok, Cak. Memaafkan itu gampang, Dul. Meminta maaf dan mengakui salah itu yang susah. Tak semua orang mampu melakukannya, kecuali orang-orang tertentu. Kenapa saya yang harus minta maaf, Cak? Kalau begitu, simpan saja sakit hatimu. Biarkan berjamur dan beracun. Ya tidak bisa begitu, Cak. Dul, tadi kamu bilang ingin ketenangan, ingin kesejukan. Betul, Cak.
Kamu kan lulusan pondok, lebih tahu dalil-dalil agama ketimbang aku. Orang yang marah, kalau tak salah harus ambil wudhu agar marahnya reda. Ya kan, Dul? Betul, Cak. Menurutmu, kenapa harus ambil wudhu? Agar dingin, Cak. Agar bisa menahan diri, tidak emosi. Wudhu memang mendinginkan, Dul, karena itu disebut Mariul Ba'arid, yang menyejukkan. Apa hubungannya dengan saya yang harus minta maaf pada ibu, Cak? Dinginkan hatimu, Dul, basuh dengan air wudhu, dengan memberi dan meminta maaf. Itulah Mariul Ba'arid, yang menyejukkan, kecuali kamu terus menginginkan hatimu dibakar neraka, kebencian dan masa lalu. Dullah menunduk. Mat Piti dan Pak Lurah manggut-manggut. Bu Sairi mengunyah madu wongso, penganan dari ketan hitam yang dibungkus kertas minyak warna-warni. Warkono sebal-sebul dengan kreteknya. Benar, Cak. Memang susah meminta maaf. Hanya orang yang kuat yang sanggup mengakui kesalahannya. Suara berat Pak Lurah memecah suasana. Dullah semakin menunduk. Jadi bagaimana caranya agar dengan lapang dada bisa meminta maaf, Cak? Saya minta maaf, Pak Lurah. Loh, saya tanya, kok malah minta maaf? Kenapa, Cak? Saya ini bukan siapa-siapa, tak patut didengar. Saya hanya mau belajar meminta dan memberi maaf, Cak. Sampean serius? Saya akan mencoba. Saya kira Dullah juga mau. Iya kan, Dul? Dullah hanya mengangguk. Mat Piti masih menyimak. Pak Lurah terus nyerocos. Sampean ndak akan sanggup, Pak Lurah. Akan saya coba, Cak. Serius? Ya serius, Cak. Hal-hal yang baik kan harus diseriusin. Coba buka seluruh pakaian sampean sekarang, Pak Lurah. Apa, Cak? Buka pakaian sampean, semuanya. Telanjang bulat. Ya nggak mungkin lah, Cak. Sampean kok malah tambah edan. Tidak mungkin, kenapa? Ya malu lah, Cak. Malu kenapa? Lah sampean bagaimana? Masa nyuruh orang telanjang? Itu kan membuka aurat. Lagi pula apa hubungannya dengan meminta maaf? Sampean malu karena sampean merasa lebih mulia, merasa lebih berharga, merasa lebih dari yang lain. Begitu juga dengan orang yang enggan meminta maaf. Mereka berat karena merasa tidak bersalah, merasa paling benar. Subhanallah. Masya Allah. Saya malu bertelanjang, Cak. Pak Lurah, Cak, Dul, ayo diminum kopinya. Mat Piti bersuara memecahkan ketegangan. Pak Lurah menatap Cak Dlahom tapi sebentar. Mata Cak Dlahom menyilaukan nyalinya. Bu Sairi dan Warkono hanya terus makan dan merokok. Cak Dlahom ngikik. Romlah ikut-ikutan ngikik. Masih mau belajar minta maaf, Pak Lurah? Romlah menimpali sambil cekikikan. Semua orang terbahak mendengar pertanyaan Romlah. Mat Piti melotot. Pak Lurah geleng-geleng sambil memegangi sarungnya. Lebaran hari kedua. Rumah Mat Piti kembali ramai didatangi orang. Mereka bukan hendak berlebaran dan bermaaf-maafan, melainkan meminta kejelasan soal yang mereka sebut sebagai isu nasional di kampung. Benarkah Romlah dan Cak Dlahom akan dinikahkan?
dan kenapa Cak Dlahom menginap di rumah Mat Piti. Romlah memang kembang kampung. Kecantikan dan kesalehannya tak ada yang menandingi. Perempuan itu juga nyaris tak pernah dekat dengan laki-laki. Beberapa orang termasuk Pak Lurah pernah mencoba melamarnya, tapi Romlah menolaknya. Ketika masih jadi imam masjid, Dullah pun pernah menggunakan pengaruhnya untuk melamar Romlah. Tapi Romlah tak menerima lamarannya. Beberapa lamaran lain juga ditampik Romlah. Sebagai orang tua, Mat Piti tentu harus menelan rasa tak enak hati pada orang-orang yang melamar Romlah. Romlah memang anak gadisnya, anak semata wayang yang disayangnya. Tapi dia tak bisa memaksa Romlah untuk menerima atau menolak laki-laki yang akan jadi imam dan pendamping hidupnya. Risikonya, Romlah dan kesendiriannya jadi perbincangan orang-orang kampung. Apalagi usia Romlah sudah tak muda, sudah menginjak 29 tahun. Dia dianggap perawan tua, dituding sebagai gadis yang pemilih, perempuan yang tak tahu diuntung. Mat Piti sudah lama mendengar desas-desus semacam itu, tapi dia tak bisa berbuat banyak. Adapun Romlah sering menangis, tapi tak ada yang tahu dia sering menangis. Dia mengadukan seluruh kepedihan hidupnya hanya kepada Zat pemelihara hampir setiap malam di setiap ujung malam. Problemnya, di bulan puasa yang sudah lewat, Mat Piti terlanjur mengumumkan Romlah akan menikah di bulan Syawal. Dan kabar itu yang menjadi gosip orang-orang di seluruh kampung. Mereka menebak-nebak calon suami Romlah, dan Cak Dlahom adalah orang yang paling sering disebut sebagai laki-laki yang akan menjadi suami Romlah. Urusan pribadi orang lain oleh orang-orang kampung rupanya telah diubah, seolah-olah urusan banyak orang, urusan mereka. Padahal entah apa kepentingan mereka dengan pernikahan Romlah atau siapapun yang akan jadi suaminya. Maka di hari kedua Lebaran, berdatanglah orang-orang ke rumah Mat Piti. Gelombang pertama, tamu yang datang adalah Pak RT bersama Dullah. Lalu Pak Lurah, disusul rombongan ibu-ibu pengajian dan warga lainnya. Mereka datang sejak pagi. Sebagian dari mereka lalu duduk-duduk di teras rumah yang sejak Lebaran pertama sudah digelari tikar dan karpet. Sebagian hanya berdiri di halaman rumah, memperhatikan kliwon dan legi, 2 burung perkutut milik Mat Piti. Mat Piti tak segera menemui mereka. Begitu juga Romlah. Bapak dan anak itu hanya duduk-duduk di lincak dapur bersama Cak Dlahom yang memang menginap di rumahnya. Kemarin, Mat Piti tak mengizinkan Cak Dlahom pulang ke gubuknya di dekat kandang kambing milik Pak Lurah dan meminta tinggal di rumahnya hanya sementara untuk masa Lebaran, dan Cak Dlahom entah kenapa bersedia. Baru setelah menghabiskan kopi dan kretek Mat Piti, lalu mengajak Cak Dlahom menemui kerumunan orang-orang di depan rumahnya. Assalamualaikum Pak Mat, Cak Dlahom. Pak Lurah mengucapkan salam ketika melihat Mat Piti yang diikuti Cak Dlahom menemui mereka. Mat Piti membalas salam itu sambil tersenyum. Cak Dlahom tak tersenyum. Begini Pak Mat, kami minta maaf telah lancang datang kemari. Sampean tentu mengerti, orang-orang ini tak bisa dicegah.
Pak RT mengawali pembicaraan ketika Mat Piti dan Cak Dlahom sudah duduk di tikar. Mat Piti tetap tersenyum. Demi ketentraman Pak Mat, biar ndak ada fitnah. Dullah menyahut. Mat Piti tetap tersenyum, tapi dia tak menjawab. Sejauh ini dia memang sudah mendengar banyak fitnah tentang anaknya dengan Cak Dlahom. Entah siapa yang menyebarkan. Fitnah itu kemudian menyebar di seluruh kampung menjadi gosip. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih dengan niat baik sampean semua. Tapi, biar Cak Dlahom yang menggantikan saya untuk menjawab. Silakan Cak Dlahom. Suara Mat Piti terdengar tenang. Dia menatap hampir satu persatu orang-orang yang datang. Apa katamu, Dul? Biar ndak ada fitnah. Iya, Cak. Apalagi sampean menginap di sini. Padahal sampean bukan muhrim. Sebelumnya, sampean juga sering berdua-duaan dengan Romlah. Apa yang kamu dengar, Dul? Ya sampean sering berdua-duaan bersama Romlah. Itu kan ndak boleh, Cak. Sampean tahu itu. Dul, kamu dan orang-orang di sini hanya bersangka-sangka. Kami tidak bersangka-sangka, Cak. Beberapa dari kami melihat sendiri sampean dan Romlah sering berduaan di tengah malam. Itu bukan fitnah loh. Terus, kalian semua menganggap aku dan Romlah melakukan hal-hal yang buruk. Ya bagaimana ya, Cak? Bukan muhrim berdua-duaan. Apalagi yang dilakukan? Cak Dlahom tak menjawab tudingan Dullah. Dia hanya menatap tajam Dullah yang segera tertunduk. Sorot mata Cak Dlahom rupanya telah menguliti Dullah. Semua yang hadir di rumah Mat Piti terdiam. Mereka sebetulnya juga tak yakin dengan gosip yang beredar. Tapi arus umum menyebabkan mereka terpaksa ikut. Mat Piti memperhatikan Cak Dlahom yang mulai menyalakan kreteknya. Romlah keluar, duduk di sebelah Mat Piti. Usai mengisap kreteknya dalam-dalam, Cak Dlahom mulai menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Dia menceritakan bahwa Romlah adalah anak kandungnya. Dia menitipkan Romlah pada Mat Piti dan membiarkan Mat Piti mengangkatnya sebagai anak karena ibu Romlah meninggal saat melahirkan Romlah. Saat itu, aku berat, Dul. Tapi aku melihat Mat Piti dan almarhum istrinya tak punya anak. Mereka bersungguh-sungguh menginginkan Romlah, dan aku tak kuasa untuk menolak permintaan orang sebaik Mat Piti. Orang-orang semakin terdiam mendengar cerita Cak Dlahom. Romlah sudah sesegukan di bahu Mat Piti. Pagi itu dia baru tahu Cak Dlahom adalah bapak kandungnya. Tapi kenapa sampean sering berdua-duaan dengan Romlah? Karena aku kangen pada anakku yang bertahun-tahun tak pernah aku sentuh, Dul. Tak pernah aku sayang-sayang. Tangis Romlah semakin pecah. Pak Lurah, Pak RT manggut-manggut. Kliwon dan Legi bersahut-sahutan. Ya Allah, Cak. Maafkan kami. Kami telah memfitnah sampean, Romlah, dan Mat Piti. Iya, Cak. Saya juga minta maaf. Sampurane, Cak. Apa yang harus kami lakukan, Cak, untuk menebus kesalahan dan fitnah yang telanjur kami sebarkan? Suara Dullah paling kencang. Cak Dlahom melemparkan bantal yang kebetulan ada di sampingnya pada Dullah dan meminta Dullah mengeluarkan semua kapuk yang ada di dalamnya. Dullah melakukannya. Berhamburan seluruh kapuk dari bantal.
Orang-orang menutup hidung karena khawatir menghirup ampas kapuk. Dullah melakukannya dengan lekas. Tapi setelah seluruh isi kapuk dikeluarkan dari bantal, Cak Dlahom memintanya memasukkannya kembali tanpa sisa. Waduh, Cak. Ya ndak bisa, Cak. Saya ndak mampu. Kenapa tak mampu, Dul? Karena banyak kapuk yang sudah berterbangan, Cak. Dan saya tak bisa menjangkaunya. Begitulah fitnah bekerja, Dul. Ia berterbangan kemana-mana dan tak akan mengembalikan sesuatu yang sudah berterbangan itu kepada keadaan sedia kala. Ia akan hinggap di mana saja dan kamu tak akan sanggup menjangkau daya rusaknya. Maafkan saya, Cak. Aku sudah memaafkanmu, Dul, jauh sebelum mulutmu mengucapkan permintaan maaf. Beruntung kamu karena aku mau menjelaskan duduk persoalannya. Bayangkanlah, orang-orang yang telah menjadi korban fitnah, tapi mereka tak punya kesempatan dan kekuatan untuk menjelaskannya. Maka fitnah terhadap mereka akan terus berkembang, merusak pikiran kalian, dan akan terus membunuh orang yang kalian fitnah. Ampuni saya. Sebaiknya, sekarang engkau diam, Dul, karena hal itu akan lebih baik untukmu. Suasana semakin hening. Romlah yang terus menangis mendekat ke Cak Dlahom. Dia memeluk laki-laki yang selama ini selalu dicap sebagai orang sinting dan mencium tangannya. Suaranya memecah keheningan suasana pagi itu. Bapak, maafkan Romlah. Aku yang minta maaf padamu, Nduk. Aku orang tua yang tak berdaya. Bapak, Orang-orang mulai ikut terisak. Mereka telah salah menilai Romlah dan Cak Dlahom. Suasana berubah haru. Mat Piti yang sejak tadi hanya tertunduk mulai berdiri. Romlah mengikutinya. Dari dalam rumah mereka menyuguhkan aneka penganan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedulur semua. Sambil menunggu Romlah menyiapkan teh hangat, silahkan menikmati penganan apa adanya. Tapi Romlah benar akan menikah, Pak Mat. Seorang berusaha mencairkan suasana. Iya betul, bulan Syawal ini Romlah anak saya, anak Cak Dlahom akan menikah. Wah, siapa laki-laki yang beruntung itu ya Pak Mat? Namanya Nodi. Sunodi Abdurrahman, anak kiai kampung. Orang Rambi Puji, tetangga desa kita. Sama dengan Romlah, dia perjaka yang belum pernah bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim. Subhanallah, alhamdulillah. Lebaran hari kedua di rumah Mat Piti menjadi sukacita. Orang-orang yang hadir sekali lagi saling bermaaf-maafan. Cak Dlahom duduk bersandar ke tembok. Matanya menerawang. Dia mungkin sedang membayangkan Nodi, calon mantunya.